Surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Law
yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu wallahul wahidul qahhar. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi, turunnya kitab ini, minallahi dari Allah, al-azizi yang maha perkasa, al-hakimi yang maha bijaksana. Inna sesungguhnya kami anzalna kami turunkan, ilaika kepadamu Muhammad al-kitaba kitab bil haqqi dengan membawa kebenaran. Fa'budillaha sembahlah olehmu Muhammad Allah, mukhlisan dengan mengikhlaskan lahu kepadanya ad-dina ibadah. Ala ingatlah lillahi kepunyaan Allah lah, ad-dinul khalisu agama yang murni. Walladzina takhadhu min dunihi dan yang mereka jadikan selain Allah auliya'a Tuhan-Tuhan. Mana'buduhum kami tidak menyembah mereka illa liyuqarribuna kecuali agar mereka mendekatkan kami ilallahi kepada Allah zulfa dengan sedekat-dekatnya. Innallaha sesungguhnya Allah yahkumu bainahum menetapkan hukum di antara mereka fima hum fihi yakhtalifun mengenai apa yang mereka perselisihkan padanya. Innallaha sesungguhnya Allah la yahdi tidak memberi petunjuk man huwa kadzibun kepada orang yang pendusta, kafarun dan menolak. Lau aradallahu ayyattakhidha waladan, kalaulah Allah bermaksud untuk menjadikan seorang anak, lastofa mimma yakhluqu ma yasha, sungguh ia akan memilih dari apa yang ia ciptakan, apa yang ia kehendaki. Subhanahu maha suci ia, huwallahul wahidul qahhar, ialah zat Allah yang maha esa, al-qahhar yang maha kuasa. Inilah surat Az-Zumar, lanjutan dari surat Shad. Pada surat Shad, di akhir surat Allah menjelaskan tentang ayat Quran atau tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu in huwa illa dzikrun lil alamin. Quran itu tidaklah melainkan peringatan bagi sekalian alam, dan kalian akan mengetahui berita-berita yang ada dalam Al-Quran ini kelak setelah satu masa. Lalu di sini tiba-tiba saja ada kalimat tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ini seakan gayung bersambut. Diakhiri dengan kalimat in huwa illa dzikrul lil alamin, lalu tanzilul kitabi minallah, bahwa Quran itu betul-betul turun dari Allah. Tanzilul kitabi minallah, dan Allah itu dalam menurunkan Al-Quran Al-Aziz, maha kuat, maha perkasa, kerajaannya, kekuasaannya itu perkasa. Siapa yang melemahkan dan bisa mengalahkan kekuasaan Allah? Tidak ada yang bisa. Al-Hakim bijaksana dalam
segala ketentuan-ketentuannya dalam segala ciptaannya. Bijaksana Allah itu, hakimun. Kalau manusia itu terkadang bukan bijaksana tapi bijaksana bijaksini. Ya, dan kalau orang mengatakan minta kebijaksanaan itu pasti. Ya, yang dimaksud dengan kebijaksanaan itu keringanan yang akhirnya mendobrak keadilan, ya, meruntuhkan keadilan. Tidak ada yang maha adil, tidak ada yang maha perkasa, dan tidak ada yang maha bijaksana kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Muhammad kitab ini bil haqqi dengan membawa kebenaran. Fa'budillah, sembahlah olehmu Allah, mukhlisan, dengan mengikhlaskan, lahuddin, beribadah kepadanya. Jadi kita ini memerlukan tentara dalam sebuah negara, memerlukan polisi dalam sebuah negara, polisi untuk security, lalu tentara untuk pertahanan. Dibikinlah tentara, diadakanlah polisi. Padahal kita tahu polisi ini kan untuk mengamankan, tentara itu untuk pertahanan. Negara kita saja berapa jumlah polisi? Padahal huru hara belum tentu ada setiap minggu. Tapi polisi digaji. Polisi diadakan. Ada komandannya, ada jenderalnya. Untuk apa? Untuk agar nanti ketika ada kerusuhan, ada yang mengamankan. Kita ciptakan, kita bikin tentara. Untuk apa? Untuk pertahanan. Nanti kalau ada yang menyerbu, tentara yang ke depan. Begitu kan? Dibikinlah sampai ada jenderalnya. Padahal yang menyerbu negara ini kan tidak ada tiap minggu. Terus orang ngaji tentaranya. Begitu juga huru hara ini kan tidak ada tiap hari. Tapi polisi diciptakan. Kemudian tentara pun dibikinnya. Yang menjadi persoalan, setiap detik, setiap menit, justru polusi pemikiran, pencemaran jiwa itu dialami oleh setiap pribadi. Kita punya musuh yang setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit mengganggu kepada kita. Sudahkah kita bikin polisi? Polisi diri tentunya. Sudahkah kita bikin tentara pertahanan diri? Oleh karena itu wajar apabila di musim pandemi ini ada seorang orang tua melihat ada anaknya tidak mau belajar, dipukul habis, dianiaya sampai tewas, kubur sendiri. Mengapa ada pikiran seperti itu? Itulah kalau orang tidak punya polisi dan tidak punya tentara. Setan itu kan menggoda setiap saat, setiap waktu pada jiwa kita, pada hati kita. Hati-hati dengan pencemaran pikiran. Setiap saat itu pikiran ini kan tercemari itu. Dengan apa? Dengan bisikan-bisikan setan. Makanya kita harus punya polisi, harus punya tentara, tentara pertahanan, polisi yang bisa mengamankan setiap yang datang itu. Nih kira-kira apa ini yang masuk itu? Waduh, pengennya ini begini, pengennya begini, pengennya begini. Kita punya musuh itu dua, setiap detik, setiap menit itu hadir. Yaitu musuh batin dan musuh lahir.
Musuh batin itu ada dua juga, ada setan, ada hawa nafsu yang datangnya setiap waktu, setiap saat. Jadi kalau kita tidak punya pertahanan, tidak punya polisi, tidak punya tentara, waduh, bahaya ini. Oleh karena itu Nabi berlindung kepada Allah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami, keburukan kalbu, dan pencemaran hati nurani. Ini suka dicemari itu dengan pola-pola pikir. Hati itu tidak selamanya bersih, dikotori itu dengan pikiran-pikiran. Ya wajar kenapa dalam musim pandemi ini kejahatan meningkat. Karena kalau sudah urusannya dengan perut itu, ya seringkali meningkat segala macam amal kejahatan itu. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejahatan hawa nafsu kita yang akan melahirkan sayyiati a'malina, kejahatan-kejahatan perbuatan-perbuatan kita. Nah, bagaimana caranya? Tidak ada lagi ayyul mujahidina a'dhamu ajran. Mujahid yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Aksaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak zikir kepada Allah. Begitu juga ayyus shaimin a'dhamu ajran. Orang yang saum yang bagaimana yang paling banyak besar pahalanya itu? Ternyata aksaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Lalu menyebutkan sholat, haji, zakat, ternyata yang paling banyak zikir kepada Allah. Kata Abu Bakar, kalau begitu dhahabat dzakiruna bikulli khair. Kalau begitu orang-orang yang berzikir dong, kalau begitu yang paling banyak mendapatkan kebaikan itu. Kata Nabi, ajal, memang seperti itu. Cuma apa yang dimaksud dengan zikir? Zikir itu bukan menyebut-nyebut, tapi adzikru ta'atullah. Zikir itu adalah taat kepada Allah. Malam yadhkurhu, malam yuti'hu lam yadhkurhu. Siapa yang tidak taat kepada Allah, itu tidak berzikir. Fadhkurullaha dzikran katsira, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, yaitu tetap berada dalam aturan dan undang-undang. Zikir itu satu di antaranya adalah membaca Quran, itu zikir. Setan ngagoda orang tiap detik, tiap menit, ari maca Quran seminggu sekali. Mau berzikir bagaimana? Setiap detik, setiap menit banyak orang yang ingin memalingkan kita dari undang-undang Allah, ari maca undang-undang Allah nangan sabulan sekali. Oleh karena itu aksaruhum dzikron lillah, aksaruhum lillahi dzikron. Makanya dengan salat 5 waktu tentu saja bisa membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang bisa membersihkan hati, yang bisa meluaskan dan melapangkan jiwa. Dengan cara apa? Ya, salat yang 5 waktu ini, tak ubahnya kita mandi dikali 5 kali. Apakah akan ada bakal aya dakian moal lamun mandi 5 kali? Tentu saja tidak akan ada kotoran di situ. Nah, ini udara, kemudian air, itu akan mengotori. Seorang pengusaha bisa saja dia itu tiba-tiba punya pikiran-pikiran yang kotor.
punya jiwa yang jahat, yang bisa melahirkan perbuatan-perbuatan yang jahat pula, yang maksiat. Nah, ketika dibacanya Quran, dilaksanakannya salat, maka dia akan kembali bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Banyak pikiran-pikiran dan ya jiwa-jiwa yang tercemari di musim-musim seperti ini. Makanya harus banyak membaca, banyak zikir. Tapi yang dimaksud dengan zikir itu adalah ya membaca Quran, salat, aqimis salata li dzikri. Dirikan oleh kamu salat untuk zikir kepadaku. Dan membaca Quran pun itu adalah bagian dari zikir. Makanya di sini tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Nabi disuruh untuk menyembah kepada Allah dan ya yang kami turunkan kepadamu itu adalah Al-Quran, kitab dan bacaan seumur hidup yang turun dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ala lillahid dinul khalisu, ingatlah kepunyaan Allah lah agama yang murni. Tidak ada agama ya alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Agama yang hak. Jadi agama yang hak itu hanya dari Allah. Semua atau selain dari dinul haq berarti dinul batil. Agama yang batil. Jadi yang asli itu, yang nomor satu itu cuma satu. Cuma orang-orang saja bikin ini kecap nomor satu. Kan tidak ada kan yang bikin kecap nomor dua. Semuanya orang bikin kecap itu nomor hiji. Itu numan benerna tuh. Liyudhirahu ala dini kulli. Untuk memenangkan atas seluruh agama. Agama seluruhnya. Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sebetulnya mereka orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan, mereka sendiri sebetulnya dalam hati kecilnya, dalam pikirannya itu tidak mau, tidak sampai hati menyembah patung-patung itu. Cuma dalam pikirnya itu ini sebagai bentuk liyuqarribuna, mendekatkan diri kami ini kepada Allah dengan melalui ini. Jadi kalau kita mengirim surat mah ini maksudnya itu jawatan pos itu. Jadi kita kalau mau kirim surat itu kan melalui satu perusahaan namanya pos. Jadi diposkeun biar sampai. Nah ini ketika seorang itu berdoa kepada Allah, ka Allah kan itu nama. Dengan melalui ini nih Lata Uzza Manat. Ya, betul kalau kita kirim surat itu melalui pos. Tapi apakah Allah itu membikin perwakilan, membikin pos-pos di dunia ini? Jawabnya tidak. Makanya tidak perlu ada pos-pos itu, langsung saja kepada Allah. Sebab Allah itu aqrabu min hablil warid. Lebih dekat daripada urat leher. Masa kepada yang dekat pakai perantara? Tidak usah pakai perantara dan tidak usah ya keras-keras kan kalau dekat. Harewoskeun we, tong dijorowokan. Kalau kita meminta kepada Allah keras-keras, padahal Allah itu maha dekat, kira-kira bagaimana itu? Ngahina cenah.
Memangna kuring teh bonge gitu bener teh. Sesungguhnya engkau meminta bukan kepada zat yang tuli, kepada zat yang buta, tapi kepada zat yang maha mendengar. Oleh karena itu, ya bisik-bisik saja. Tidak usah ya berkeras-keras. Robbana, ya Robbana, eta tuh deh, gigireun. Tolamna, ampusana, iya gigireun. Begitu kan ya. Tidak perlu pakai perantara. Kenapa? Karena dekat itu. Perantara aya di ditu, sementara yang kita minta itu digigireun, dur ka ditu heula, pamentakeun. Tolong minta kepada ini. Kenapa mesti pakai perantara segala? Ini sudah dekat. Harewoskeun we atuh. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung, karena Allah itu maha dekat. Sebab ada orang yang bertanya kepada Nabi, apakah Allah itu jauh? Kalau Allah jauh, kami akan menjerit. Kalau Allah dekat, kami akan bermunajat. Ya. Munajat itu tidak keras-keras. Jadi tidak perlu keras-keras dan tidak perlu ada perantara. Tidak perlu ada perantara. Kenapa? Dekat sakitu deketna dar make. Pangnamutkeun korek api tak anu ieu jeung. Atuh nyarita we namut korek api gitu, dar make jeung ka ditu heula. Jauh-jauh. Begitu ya. Jadi nah itu. Kudu kukurilikan heula ka itu harewaskeun we. Namut korek api kitu langsung harita keneh ka ditu heula kukurilingan. Pangnamutkeun korek api, kaman eta kagigireun. Cik atuh toel. Inilah barangkali ya. Jadi illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah kelak akan menetapkan di antara mereka mengenai apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang pendusta, ya. Tukang bohong. Ya, kalau pendusta ini kan sudah profesional, ya, dan kafar yang suka menolak. Jadi rizki yang hakiki itu manakala orang dibukakan pintu ketaatan. Rizki yang hakiki itu manakala orang diberikan pintu ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah. Itulah rizki yang hakiki. Sebesar apapun ya harta dan kekayaan itu tidak akan menjadi rizki jika tidak dibukakan pintu-pintu ketaatan. Oleh karena itu, tanpa menggunakan ayat-ayat Quran, maka rizki yang melimpah itu akan menjadi musibah. Rizki yang melimpah tidak akan menjadi rahmat, tapi akan menjadi laknat. Akan menjadi laknat. Maka dengan demikian, dibukakan pintu-pintu ketaatan itu adalah rizki yang hakiki. Karena dia akan memperoleh sejumlah rahmat Allah yang 99. Maka dengan demikian bagaimana caranya mengisi pola pikir, membersihkan hati, mengosongkan jiwa agar jiwa itu senantiasa berorientasi kepada ketaatan kepada Allah. Gitu. Ya budak hese wae cenah diajar tampiling tong. Begitu ya. Anak tidak mau belajar kemudian dipaksa. Jangankan anak, kita juga kan kalau dipaksa tidak bisa. Apalagi kalau sampai dibunuhnya, Masya Allah. Tapi ini ya ekses dari pandemi ini. Siapa yang bertanggung jawab?
Memang tidak mudah itu, belajar daring itu tidak mudah ya. Budak tidak mau, ya sudah. Nanti kita tunggu sampai dia mau. Dan kita tidak boleh bosan-bosan memberikan spirit. Disinilah pentingnya aksaruhum lillahi dzikran. Perlunya zikir kepada Allah itu seperti itu. Karena bade teu jengkel, bade teu kesal kumaha atuh. Ya, kita bayar ke sekolah, belajar daring, anu riweuh jeung nu ripuh ibuna nu ripuh teh. Aduh, ya jah kudu masak, nya kudu nerangkeun ka budak. Leuheung nu diterangkeun teh lamun jelas mah ieu mah da jelas keneh teu diterangkeun atuh. Si mate ka mana ya, buku ka mana ya, ka mana. Aduh, ya. Memang generasi sekarang ini generasi yang tantangannya berat ya. Kasihan generasi ini anak-anak SD kudu dipikanya aku urang itu ya. Ya. Kita sendiri kan bingung menghadapi pandemi ini. Jangankan kita ya, pemerintah juga bingung. Ya, sudah turun, naik lagi. Sekarang sudah begitu banyak yang terpapar. Sehingga negara Indonesia itu adalah negara yang paling ditakuti dunia. Pangdipikasieuna. Sampai tidak boleh masuk. Yang paling ditakuti dunia. Jadi sudah tercapai bangsa kita ditakuti dunia. Dipekasieun sieun ku corona. Ya. Itu aya-aya wae nya. Media sosial itu memang jadi hiburan ya. Jadi hiburan. Jadi memang harus kita jaga, jangan sampai terkena kotoran dan polusi pikiran. Ya. Tiba-tiba saja ulama dibunuh, ulama ditusuk. Ini kenapa orang punya pikiran dan punya pikiran seperti itu? Bagaimana orang punya pikiran seperti itu? Dan memang ini orang gila itu senangnya kepada ulama. Ya, selalu saja ya orang gila itu selalu ya pengennya itu bunuh ulama saja. Ya, tapi kalau yang bunuh yang lainnya biasanya teroris. Gitu. Jadi itulah ya. Bisa saja orang itu punya pikiran-pikiran kotor, punya pencemaran jiwa. Nah disitulah Quran itu membimbing. Kita sebetulnya masih kurang kalau hanya membaca 1-2 ayat. Tapi daripada tidak sama sekali, alhamdulillah. Setiap hari itu kan kabaca itu. Jadi surat Az-Zumar ayat pertama kabaca. Kabaca nu ka dieu mah. Anu teu ka dieu mah moal kabaca. Nah, aduh eta teh kalau kita baca sendirian di rumah itu, waduh mau mengambil Qur'annya saja itu beratnya luar biasa. Berat pisan teh atuh dah. Alah mana ngajingjing naon. Tapi kalau ke sini karena ya rame-rame jadi ringan ya. Karena rame-rame jadi ringan dan tidak ada yang salah. Nah, lantaran ngabreng. Padahal tahu di mana nih ada yang salah. Itu ya. Inilah jadi ingat bahwa pikiran kita, jiwa kita, hati kita itu setiap hari banyak polusi. Dan kita harus menyiapkan polisi, kita harus menyiapkan tentara. Ya. Karena setiap hari, setiap saat bisa saja orang melakukan maksiat begitu leluasa dan membunuh itu adalah pekerjaan yang demikian besar dosanya, tapi orang kenapa begitu mudah? Itulah kalau pikiran sudah terkena polusi. Makanya bersihkan itu pikiran, semua kotoran-kotoran jiwa itu mesti kita berlindung kepada Allah sehingga wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Sayyiati amalina ini akan senantiasa tercegah dan terhalangi apabila polusi pemikiran, polusi jiwa itu betul-betul kita bisa lakukan pembersihannya.
Wallahu a'lam bishawab.